sekitar kita Tanjung Pinang TV. Kali ini saya lagi ada di salah satu resort di daerah Galang Batang Bintan. Namanya itu Lula Adventure Resort. Nah, katanya Lula Adventure Resort ini ala-ala mini Maldives gitu. Penasaran nggak gimana? Di sini juga selain resort-resort atau tempat menginap, katanya sih juga ada arena permainan gitu seperti outbound atau ada water sportnya juga. Cuma saya masih kurang tahu juga sih benar apa enggaknya gimana. Kalau pemirsa penasaran, kita masuk aja ke dalam, kita ngobrol-ngobrol sama pengelola Lula Adventure Resort. Yuk! Keberadaannya yang tersembunyi berada di balik pemukiman warga di daerah Galang Batang Bintan. Tidak ada penunjuk arah untuk sampai ke tempat ini, hanya mengandalkan Google Maps dan informasi dari warga sekitar. Akhirnya, saya dan tim news sekitar kita Tanjung Pinang TV dapat mendarat dengan selamat. Pemandangannya tak kalah indah dengan penginapan lain yang ada di daerah Bintan. Begitu masuk, mata kita akan dimanjakan oleh hamparan lapangan hijau. Pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi berdiri dengan posisi berjejer rapi di tepi pantai. Terdapat arena bermain, lapangan bola, meja pingpong, dan lapangan basket. Dulunya, Lula Adventure Resort ini buka setiap hari. Namun setelah adanya pandemi COVID-19, resort yang ramah anak ini hanya buka di akhir pekan, hari Sabtu dan Minggu. Oke, pemirsa news sekitar kita. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Elias. Halo Pak. Ya, salam. Bapak Elias ini adalah Direktur Lula Adventure Resort. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Bapak Elias nih. Teman-teman, gimana Pak? Lula Adventure Resort, benar Pak? Betul, namanya? ya. Nah, Lula Adventure Resort ini mungkin Bapak bisa ceritakan dulu gimana sih? Ya. Lula Adventure Resort, nama Lula itu sendiri diambil dari pemilik. Jadi nama pemilik ini kebetulan digabungkan Lo dan La, antara suami dan istri itu, karena Lo itu diambil dari nama suami, La itu diambil dari nama istri. Lo itu dari Venlo, Dr. Mark Venlo, La itu dari istrinya Isabella Lacoste. Jadi itulah dikasih nama, kenapa dikasih nama Lula. Oke, sudah dari tahun berapa Pak ada Lula Adventure Resort? Lula itu sendiri dalam pembangunan sekitar 1 tahun, sekitar tahun 99, dan mulai beroperasi sekitar tahun 2000. Oh, udah lama sekali ya Pak ya? Kurang lebih udah 20 tahun. Oh, 20 tahun ya. Dulunya apakah dia memang langsung berdiri sebagai resort atau memang dulu objek wisata aja gitu kemudian berkembang menjadi resort atau gimana Pak? Memang konsep dari awalnya memang dari desainnya resort. Desainnya resort. Dalam perjalanan itu digabungkan dengan kegiatan adventure. Jadi untuk di resortnya ini ada apa aja nih Pak? Mungkin boleh dijelaskan fasilitas-fasilitasnya apa aja? Baik. Jadi kita ada resort ini ada beberapa tipe, ada kurang lebih 3 tipe ini. Ada bentuk bungalow, dan juga ada berbentuk dormitory yang sifatnya barak, ada yang villa. Nah, jadi di dalam untuk fasilitas yang ada di dalam tipe bungalow itu sendiri, itu karena kita menggunakan juga material alami, secara alami, media lokal, dan di situ kita tidak menempatkan penggunaan yang mengkonsumsi energi yang berlebihan. Jadi kita cukup dengan menggunakan kipas angin dan air untuk air mandi itu air biasa, standar normal. Oh gitu. Sementara untuk di Eco Villa, kita bilang Eco Villa, itu dengan penggunaan fasilitas yang sedikit berbeda dari chalet ataupun bungalow yang ada. Di mana kelebihan dari villa ini kita ada AC, penggunaan AC dan juga water heater ataupun air mandi panas. Tetapi semua itu kita
limbah-limbah yang ada itu kita memang betul-betul ramah terhadap lingkungan. Itu sebabnya kita kelola dan kita buatkan juga dengan sistem kebun resapan yang bisa bermanfaat dan tidak berpengaruh dampaknya terhadap lingkungan dan juga kehidupan. Lula Adventure Resort memiliki 3 jenis kamar. Kamar klasik atau chalet. Kamar ini berbentuk rumah sederhana namun elegan dan syarat akan nuansa alam. Bangunan semi permanen terbuat dari kayu berwarna coklat berjejer menghadap laut. Kamar tipe chalet ini saling terhubung dengan pelantar panjang dari beton. Kalau menginap di sini, udah pasti berasa menginap di Maldives deh. Untuk harga promonya per malam, kamar ini dihargai sekitar Rp300.000 dengan harga normalnya Rp1.000.000. Tipe kamar kedua yaitu Villa Isa Eco. Kamar tipe ini berada di pinggiran bukit yang ditutupi oleh rimbunan pohon. Villa-villa kayu bak kanopi yang menghadang teriknya sinar matahari. Harga promo dari Villa Isa Eco ini per malamnya hanya Rp500.000, di mana harga normalnya mencapai Rp1,3 juta. Dan yang terakhir, dormitory. Ruangan yang menyerupai barak ini biasanya digunakan untuk rombongan gathering anak-anak sekolah, di mana harganya berkisar Rp250.000 per orang. Lula Adventure Resort ini sangat terkenal dengan ciri khasnya yang ala-ala Maldives gitu ya, Pak, mini Maldives. Nah itu seperti dermaga-dermaga yang panjang ini, itu sebenarnya inspirasinya dari owner langsung atau gimana tuh Pak? Dan yang mendesain ini seperti apa? Kalau desainernya itu memang konsepnya memang dari ownersnya sendiri. Ketika beliau membeli tempat ini dulunya, awalnya itu memang konsep untuk pembangunan resortnya itu memang semuanya itu ada di darat. Tetapi karena dia melihat bahwa di laut ini punya potensi untuk dikembangkan apabila dibuatkan rumah di atas air itu sendiri. Itu sebabnya beliau coba untuk mengkonsepkan itu di atas air. Tempat yang berkonsep eco resort alias ramah lingkungan ini benar-benar bikin betah deh liburan di sini. Banyaknya pepohonan yang bikin suasana sejuk dan desain tempatnya yang sederhana namun tetap terlihat cantik dan elegan. Susunan kayu, bambu, hingga bata expose membuat tempat ini semakin terlihat instagramable. Selain dari fasilitas ruangan, apalagi Pak yang ada di Lula Adventure Resort? Jadi ada permainan air seperti kayaking, ada juga kayak yang bisa kita sambung-sambung yang mungkin dikenal dengan dragon boat itu. Kita perahu naga ya Pak ya. Itu kita boleh sambungkan itu untuk maksimal sekitar 10 orang satu kayak panjang. Kita ada rakit, permainan rakit. Sementara untuk di darat itu kita untuk di high element itu sendiri kita ada papan manjat, kita ada flying fox, dan juga ada skywalk, dan juga kita memperkenalkan untuk tamu-tamu luar untuk bisa manjat kelapa. Manjat kelapa. Ya. Nah, menarik nih Pak, manjat kelapa itu maksudnya seperti apa nih Pak? Memang orang umum gitu manjat kelapa aja atau memang gimana nih Pak? Memang program yang kita kemas ini memang untuk memperkenalkan, yang pertama kita memperkenalkan bahwa di daerah Bintan ini sendiri kita kaya dengan perkebunan kelapa. Kelapa, ya, oke. Di mana kebun kelapa ini cuma hanya dikelola ataupun dimanfaatkan aktivitas itu cuma hanya kepada pemiliknya. Jadi rata-rata pemiliknya aja yang tahu untuk bisa bagaimana bekerja di dalam kebun kelapa itu sendiri, termasuk untuk manjat dan mungkin cara pengambilan buahnya. Tetapi kita sengaja dengan adanya itu kita memperkenalkan juga sistem ini kepada orang luar. Jadi orang luar yang barangkali melihat ini sebagai bentuk yang unik, yang memang di tempat mereka mungkin mereka tidak pernah melakukan itu. Mereka tidak pernah manjat kelapa. Itu sebabnya kita buat program ini, kita tuntun mereka untuk bisa manjat, dan di target akhirnya itu mereka bisa ngambil buah kelapa yang ada di atas. Menarik. Selain desain kamarnya yang mencuri perhatian, Lula Adventure Resort juga memiliki fasilitas adventure-nya. Banyak sekali permainan outbound yang disajikan di tempat ini.
mulai dari permainan kering di darat hingga permainan basah yang berada di pinggiran laut. Saya jadi nggak sabar pengen nyobain semua permainan di sini. Oke Pak, mungkin teman-teman dari pemirsa News Sekitar Kita Tanjung Pinang TV yang ingin datang berkunjung, menginap, staycation nih di Lola Adventure Resort, mungkin caranya bisa langsung datang ke sini kah? Atau misalkan bisa booking dulu atau gimana? Mungkin Bapak bisa jelaskan ke pemirsa di rumah? Baik, untuk pemirsa warga Tanjung Pinang dan sekitarnya, kami pengelola dari Lola Adventure Resort, selama masa pandemi ini kita memang memberikan kesempatan luas kepada warga untuk bisa datang dan menginap di tempat kami. Salah satu cara untuk bagaimana bisa datang dan menginap di tempat kami dengan cara melakukan bookingan melalui media sosial, terutama di dalam Instagram ataupun Facebook atas nama Lola Adventure Resort akunnya, atau ada juga tim promosi yang memang sengaja kita buatkan di dalam itu. Di samping itu juga warga boleh datang sendiri, pengunjung juga boleh datang sendiri langsung ke Lola Adventure Resort, dan itu bisa mendapatkan informasi lebih lanjut bagaimana dan kapan bisa datang dan menginap bersama kami di Lola Adventure Resort. Oke, nah itu dia tadi pemirsa. Jadi kalau pemirsa di rumah pengen staycation atau jalan-jalan bareng keluarga di Lola Adventure Resort, bisa langsung aja datang ke sini atau tadi mengakses media sosialnya ya Pak ya. Media sosial. Oke. Makasih Pak Elias untuk waktunya bincang-bincang Sama-sama. kita. Mudah-mudahan Terima kasih juga. Lola Adventure Resort bisa semakin lebih baik lagi ya Terima Pak. kasih. Pak, boleh nggak saya nyobain permainan yang ada di sini? Dengan senang hati, mungkin kita bisa coba Flying Fox untuk bisa terjunan, tetapi harus mengambil risiko bahwa itu harus basah. Oh iya, oke Pak. Saya ganti baju dulu ya Pak Boleh, ya. siap-siap. Makasih Pak Oke, Elias. terima kasih. Gimana guys, seru banget kan liburan ke Lola Adventure Resort? Buat kalian yang pengen liburan di suasana pandemi seperti ini, Lola Adventure Resort udah pilihan yang paling tepat deh. Dimana konsep tempatnya yang private dengan keberadaan kamar yang tidak terlalu banyak sehingga tidak akan terjadi kerumunan pendatang, serta protokol kesehatannya juga tetap terjaga. Bisa liburan dengan tenang deh pokoknya.